السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Rahman. Dan pada pertemuan kita yang terakhir kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-54, ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Jadi para ahli surga ketika mereka di dalam surga, maka mereka duduk di atas permadani yang sangat lembut dan tebal. Dan di saat mereka duduk, dengan mudahnya mereka memetik buah-buahan yang mereka inginkan. Ini merupakan kenikmatan yang akan didapatkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuni surga. Dan tentu saja ketika kenikmatan seperti ini diceritakan kepada kita dan kita benar-benar mengimaninya, maka cerita seperti ini akan memotivasi kita, mendorong kita untuk beramal yang bisa menjadi sebab kita benar-benar meraih dan mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya, karenanya salah satu yang selalu kita minta di setiap pagi dan petang hari itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Kita meminta kepada Allah keimanan yang sempurna. Tujuannya apa? Tujuannya agar cerita-cerita di dalam Al-Quran, baik itu tentang surga ataupun tentang neraka, itu memberikan pengaruh pada diri kita, memberikan pengaruh dalam mengamalkan dan melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kengerian daripada api neraka, maka ketika kita benar-benar mengimaninya, maka tentu kita akan merasa takut dan berusaha menjauhi segala sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya, ketika diceritakan tentang surga,
maka kita akan sangat tertarik, yang dengan ketertarikan tersebut kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat-ayat yang sebelumnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, kita kembali diingatkan oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai kita mendustakannya dengan melupakannya bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang lain, ya, dan telah diulang berkali-kali bahwa kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tidak bercampur dengan sesuatu yang tidak nikmat. Berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kalau kita ingin meraih kenikmatan, maka kita terlebih dahulu bersusah payah. Ya, orang yang ingin mendapatkan harta yang melimpah, maka dia harus bersusah payah. Ya, karena memang seperti itulah siklus di dalam kehidupan dunia. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi kenikmatan di dunia sangat tidak sempurna, sedangkan kenikmatan di akhirat itu sangat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, di antara kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat nanti yaitu fihinna qasiratut tarfi, di dalamnya terdapat para bidadari-bidadari yang Allah sifati dengan qasiratut tarfi, yang mana pandangan mereka itu hanya mereka tujukan kepada suami-suaminya, kepada pasangan-pasangannya. Mereka tidak memandang kecuali hanya kepada pasangannya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan mereka para bidadari tersebut sama sekali belum pernah tersentuh sebelumnya oleh malaikat ataupun jin. Syekh Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan fihinna qasiratut tarfi ay qad qasurna tarfuhunna ala azwajihinna min husnihim. Jadi mereka sangat membatasi pandangannya, hanya tertuju kepada pasangan mereka, karena mereka melihat pasangannya itulah yang terbaik, dan juga disebabkan oleh rasa cinta mereka yang sempurna kepada pasangannya. Ya, dan ini tidak akan pernah kita dapatkan wanita dengan sifat seperti ini di kehidupan dunia. Ya, di kehidupan dunia, ya, yang namanya kehidupan berumah tangga itu pasti ada yang tidak menyenangkan, dan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, terkadang ketika kita membenci sesuatu dari pasangan kita, maka di balik yang kita tidak suka itu ada kebaikan. Artinya apa? Artinya ada kekurangannya. Ya, bahkan Nabi SAW mengibaratkan kekurangan yang ada pada para wanita itu seperti sesuatu yang bengkok. Ya, itu adalah simbol bahwa di sana ada kekurangan. Demikian pula sebaliknya bagi
laki-laki juga pada mereka terdapat kekurangan. Adapun ketika seseorang masuk ke dalam surga dan menemukan pasangan, maka dirinya telah bebas dari kekurangan baik secara fisik ataupun secara sifat dan karakter. Demikian pula pasangannya juga telah sempurna, terbebas dari kekurangan, sehingga kenikmatan yang mereka dapatkan itu adalah kenikmatan yang sempurna. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ay lam yanalhunna qablahum ahadun minal insi wal jin, bal hunna abkarun arab. Jadi mereka para bidadari tersebut yang menjadi pasangan para penghuni surga itu sama sekali belum pernah tersentuh, apalagi dicampuri oleh jin ataupun manusia. Mutahabbibatun ila azwajihinna bihusnit taba'ul wat taghannush wal malaha wad dallal. Jadi mereka sangat besar rasa cinta mereka kepada suaminya, sehingga mereka sangat dekat kepada pasangannya tersebut. Kemudian ayat berikutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sifat dari para bidadari tersebut, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka para wanita tersebut seperti al-yaqutu wal marjan, seperti permata yakut dan marjan. Ini berkaitan dengan keindahannya secara fisik. Apa yang kita lihat dari kejernihan warna kulitnya, maka itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti al-yaqut wal marjan. Dan ini adalah perhiasan, dua perhiasan yang sangat menyenangkan bagi kita ketika kita melihatnya. Jadi melihatnya itu sudah sangat menyenangkan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kembali lagi diulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa bersyukur kepadanya. Karena kalau tidak bersyukur, maka berarti kufur dan mendustakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam ayat yang lain kita selalu diperintahkan untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat berikutnya, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan daripada suatu kebaikan itu adalah kebaikan? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amalan yang kita lakukan. Jadi ketika kita berbuat baik, maka tidak ada yang kita cari selain balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka jangan terbesit di dalam diri kita untuk mendapatkan balasan kebaikan dari makhluk. Kita berbuat baik murni karena ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghitung dengan sangat detail dan ketat. Artinya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bahkan di dalam surah Az-Zalzalah itu disebutkan bahwa meskipun
hanya sekecil semut yang sangat kecil. Meskipun hanya seperti itu besarnya kebaikan yang kita lakukan, tetap Allah akan membalasnya. Kalau dalam kehidupan dunia, kadang pekerjaan-pekerjaan yang sedikit itu tidak dianggap. Ya, kita bekerja lebih 5 menit misalnya, atau mungkin 10 menit, itu kadang tidak dihitung kelebihan tersebut. Ya, tetapi di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terhitung, ya, sekecil apapun yang kita lakukan. Syekh Sa'di rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, hal jaza'u man ahsana fi ibadatil khaliq wa naf'i abidihi illa an yuhsina ilaihi bithawabil jazil. Bukankah balasan bagi siapa saja yang berbuat baik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini perlu kita ingatkan kembali, man ahsana fi ibadatil khaliq, siapa yang ihsan dalam menyembah Allah. Ya, di dalam hadis Jibril sudah disebutkan bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa berada pada level ibadah di mana kita merasa dilihat oleh Allah, ya, misalnya kita salat dan kita merasa Allah melihat diri kita saat salat. Allah mengetahui apa yang sedang kita pikirkan saat salat. Maka ketika situasi seperti itu ada pada diri kita, maka pasti kita akan memperbaiki pelaksanaan salat kita. Mungkin kita sempat melamun, mungkin kita sempat memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat, tapi saat kita sadar, wah, Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang sedang kita pikirkan dan berkecamuk di dalam dada kita, maka pasti segera kita akan kembali dan kita perbaiki pelaksanaan ibadah salat kita. Demikian pula halnya ketika seseorang terbesit keinginan untuk melakukan keburukan dan ia merasa bahwa ia diawasi dan dilihat oleh Allah, maka hal itu akan mencegah dirinya untuk melanjutkan dan menindaklanjuti bisikan tersebut. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentu itu akan memberikan pengaruh pada kualitas ibadah yang dia lakukan. Wa naf'i 'abidihi, demikian pula dia beribadah kepada Allah dengan merasa dilihat oleh Allah melalui perbuatan-perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Ya, karena Islam mengajarkan bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya pada hal-hal yang bersifat ritual, tidak hanya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hak Allah semata, tetapi kita juga mendekatkan diri kepada Allah, menambah perolehan pahala kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Saat kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk para fakir miskin, maka itu adalah ibadah, itu adalah kebaikan. Dan hendaknya saat kita beribadah melalui jalur berbuat baik kepada sesama, maka juga sama dengan saat kita beribadah secara ritual, yaitu hendaknya kita tidak mencari penilaian kecuali penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu menyadari bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan dan Allah pasti membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan ini yang disebutkan di ayat tadi,
hal jazaul ihsan illa al ihsan. Jadi ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat ritual ataupun ibadah yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala illa an yusina ilaihi bis thawabil jazil, Allah akan memberikan balasan yang sangat besar. Ya, dan satu hal yang merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita manusia yang melakukan suatu kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita balasan seimbang dengan amal kebaikan yang kita lakukan, tetapi Allah memberikan melebihi dari amalan yang kita lakukan. Jadi Nabi pernah menyampaikan bahwa tidak ada orang masuk surga karena amalannya. Kenapa demikian? Karena nilai amalan dengan surga itu sangat tidak seimbang. Surga sangat mahal, amalan kita sangat sedikit. Tidak bisa kita beli surga dengan amalan kita. Tetapi karena amalan kita, Allah memberikan kepada kita keutamaan, rahmat, kasih sayang, sehingga surga yang mahal itu bisa kita dapatkan dengan amalan yang sebenarnya sangat sedikit. Ya. Dan itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu dalam membalas dalam membalas suatu kebaikan, Allah membalas dengan keutamaannya. Ya, maksudnya Allah menambah dari yang semestinya kita dapatkan. Ya, makanya satu ayat saja, satu huruf saja yang kita baca kalau berkaitan dengan Al-Quran itu sudah satu kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa lebih dari itu. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, satu kebaikan itu 10 kali lipat dan masih bisa berlipat lagi. Demikian pula halnya Allah Subhanahu wa taala ketika membalas suatu keburukan, maka Allah membalasnya dengan adil. Ya. Artinya Allah tidak menghukum seseorang melebihi daripada tingkat keburukan yang ia lakukan. Ya. Dan Allah juga memberikan kesempatan bagi para pelaku keburukan untuk mendapatkan keutamaan darinya. Maksudnya dia secara amalan, kalau Allah menggunakan adilnya, maka Allah akan menghukumnya. Tetapi Allah tetap membuka peluang orang yang melakukan keburukan itu diberikan keutamaan dengan ia dimaafkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hambanya itu hanya antara adil dan fadl, antara berlaku adil atau memberikan keutamaan. Dan Allah tersucikan dari berbuat zalim meskipun sedikit. Ya, makanya kita selalu mengucapkan subhanallah. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Ya, karena tidak boleh bagi seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau merasa marah kepada Allah. Ya, mengatakan kami sudah salat, kami sudah begini, kami sudah berdoa, tetapi kenapa tetap seperti ini? Itu sesuatu yang tidak boleh ada pada diri seorang hamba, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, maka yakinlah bahwa itu memang sesuatu yang layak kita dapatkan, mungkin untuk membersihkan dosa kita, atau juga mungkin untuk mengingatkan diri kita agar tidak terjerumus dalam satu keburukan. Ya, jadi banyak maksud dan tujuan di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan illa an yusina ilaihi bits thawabil jazil wal fawzil kabir wan na'imil muqim wal aisyis salim fahatanil jannatan al-aliyatan
lil muqarrabin. Ya, jadi semua ya kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan, ya, baik itu bidadari, buah-buahan yang mudah dipetik, dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, itu Allah peruntukkan bagi lil muqarrabin, orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya disebabkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya, karenanya tugas utama kita di kehidupan dunia ini adalah mengetahui sebanyak mungkin amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, lalu kemudian bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Ya, dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah bisa berupa perintah, di mana ketika melaksanakannya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu yang hukumnya wajib, demikian pula yang hukumnya sunnah, dan juga yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah larangan-larangan ketika kita menjauhinya saat kita terdorong untuk melaksanakannya, lalu kita menjauhinya karena Allah, maka itu juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu yang hukumnya haram, termasuk juga yang hukumnya makruh. Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Kalau makruh tidak dosa, lalu terus-terus melakukan yang makruh, ya, dia sangat rugi. Ya, dia sangat merugi, karena sebenarnya meninggalkan yang makruh itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia terus melakukan yang makruh, maka bagaimana dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di pekan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.